Balap sepeda adalah olahraga penonton terkemuka di dunia pada tahun 1890-an, dan selalu ada tekanan untuk membuat rekor kecepatan baru. Seorang pengendara sepeda balap dapat meningkatkan kecepatannya dengan membalap di belakang slipstream mesin yang lebih cepat. Pada awalnya, sepeda tercepat berjalan secara tandem. Namun menjelang akhir abad ke-19, mesin mobil diadaptasi dan disesuaikan dengan sepeda motor, atau motor tandem, yang melaju kencang. Sepeda motor model baru ini adalah mesin yang mengerikan, dan berbahaya dalam olahraga yang tidak diatur. Namun demikian, mereka memungkinkan kecepatan pengendara sepeda yang lebih tinggi, dan mereka sangat populer di kalangan orang banyak yang menghadiri perlombaan sepeda. Sepeda, Steyr, dibuat khusus untuk balapan di belakang perintis bermotor. Faktanya, popularitas mesin bermotor sedemikian besar sehingga membantu memberikan landasan bagi olahraga baru, balap motor. Sepeda yang dibuat dari pipa helix paten Premier memungkinkan bobot rangkanya berkurang sebesar 25%, menjadikannya mesin pacuan kuda yang ideal. Contoh yang ditampilkan di sini memiliki stang hikori untuk mengurangi bobot lebih lanjut. Ini dilengkapi dengan roda rantai balap 11 inci. Bandingkan Premier ini dengan yang lama para, Steyr, di belakang sepeda motor yang memiliki setang drop dan roda depan lebih kecil. Ada balap sepeda profesional dan amatir. Keduanya menarik perhatian publik yang berdedikasi pada pergantian abad. Pengendara sepeda balap profesional memiliki sponsor dan mengendarai sepeda ringan yang dibuat khusus yang dipasok oleh produsen sepeda. Para amatir juga dapat memesan mesin khusus dari pabrik, tetapi juga dapat mengendarai sepedanya sendiri, melepas semua bagian yang tidak diperlukan saat berkompetisi. Mesin ini memiliki rem belakang dan braket lampu tidak diperlukan untuk balap, dan Anda dapat melihatnya biasanya dilengkapi dengan spatbor, lubang pada mahkota garpu untuk mur dan baut. Ini adalah sepeda ringan produksi normal yang diadaptasi untuk balap dengan tambahan roda rantai balap. Dengan hadirnya ban pneumatik, muncul kebutuhan akan rangka pipa baja berdinding tipis yang ringan dan responsif, namun ada batasan seberapa tipis dan seberapa ringan pipa biasa dapat dibuat, sebelum efisiensinya terganggu. Tabung helix dikembangkan dan diuji selama tahun-tahun 1891-2 dan diperkenalkan pada musim gugur tahun 1892. Tabung spiral yang tampak aneh ini adalah hasil eksperimen untuk mengubah baja Swedia canai cerah berkarbon sangat tinggi menjadi tabung tanpa mengurangi kandungan karbon. Baja yang dipilih bersifat tidak ulet, dengan kata lain baja tersebut tidak mampu ditarik ke dalam tabung baja dengan cara biasa tanpa kehilangan kekuatannya. Solusi yang ditemukan adalah dengan menggulung lembaran baja tipis secara heliks dengan ketebalan bervariasi dari 0,008 inci hingga 0,017 inci, mengelilingi mandrel. Sebuah penjepit dipasang pada salah satu ujungnya untuk mencegah terlepasnya dan mandrel ditarik. Kerah yang kokoh kemudian dipasang pada ujung yang bebas, dan seluruh tabung di-brazing menjadi satu. Operasi pematrian dirancang dengan hati-hati sehingga lapisan kuningan yang lengkap tersebar di antara dua lapisan lembaran tipis yang membentuk tabung. Premier mengklaim proses mematri sangat sempurna sehingga setiap tabung bisa dibunyikan seperti bel. Dengan cara ini tabung diuji dan ditolak atau dinyatakan layak untuk digunakan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi berat rangka tanpa kehilangan kekuatan dan diklaim bahwa rangka tabung helix yang dihasilkan 25% lebih ringan, lebih kuat daripada rangka biasa. Pada bulan November tahun 1893, pipa helix Premier diuji secara mendalam di tempat pengujian Tuan David Kirkcaldy di London, yang masih ada untuk menemukan titik akhir kegagalannya terhadap tabung baja padat dengan berat dan diameter yang sebanding. Pengujian tersebut membandingkan kedua tarikan elastis, tegangan dan tegangan lentur. Ditemukan bahwa tabung baja biasa memiliki ketahanan tegangan tarik sebesar 79,274 pon in dibandingkan dengan 121,542 pon in untuk tabung helix. Dalam uji tekuk, tabung baja tarik padat mengalami kegagalan pada berat 360 pon, sedangkan tabung helix lepas pada berat 942 pon. Tabung helix, sama seperti 531 atau 753 modern, memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan pipa rangka biasa, tetapi ada satu masalah.
Karena kesulitan dalam membuat tabung lancip oval yang melengkung, bilah garpu pada Helical Premiers selalu menggunakan pipa tanpa las biasa, begitu pula dengan pengarah garpu. Premier akhirnya menemukan cara untuk membuat tabung melengkung yang diperlukan untuk rangka lingkaran, sekitar tahun 1904 tetapi garpu tetap tidak dapat dilas karena beberapa alasan. Katalog Premier tahun 1893 mencantumkan mesin balap lengkap dengan bobot 20 pon, yang tentunya cukup ringan untuk saat ini, tetapi tidak luar biasa. Lihat katalog 1893 di halaman berikutnya. Peralatannya sangat minim, tapi sebagian besar terbuat dari baja, setang, pilar kursi, pedal, rantai pitch inci, dan rangkaian rantai. Hub terbuat dari perunggu hingga tahun 1898 dan sangat berat dengan bantalan baja tempah. Loop, bracket, dan jembatan penahan rantai semuanya dibuat dari cetakan, dan ini jauh lebih berat daripada yang digunakan saat ini. Beberapa penghematan bobot berasal dari pemasangan ban Dunlop Pola 1892 yang lebih ringan dan dinyatakan bahwa mesin akan menjadi lebih berat 2 pon jika menggunakan ban balap Dunlop 1893. Model balap Premier tabung helix baru mungkin dianggap menarik bagi para pembalap saat itu, tetapi Premier jarang terlihat dalam foto-foto periode balap di jalan raya atau trek pada tahun 1890-an. Mungkin ada faktor lain yang membuat Premiers kurang cocok. Katalog tahun 1893 mencantumkan 14 mesin, beberapa di antaranya memiliki ban padat. 7 dari rangkaian ini dibuat dengan pipa helix. Harga bervariasi dari 10 pound Gini untuk pengaman dasar ban padat hingga 32 pound untuk sepeda roda 3 dalam pipa helix. Tabung yang digunakan pada tahun-tahun 1893 sampai 4 cukup ramping, dengan 7/8 di bagian tabung atas dan 1 inci di tabung bawah. Pada tahun 1896, pipa berpenampang lebih besar digunakan dengan tabung jok dan bawah 11/4 dan tabung atas 11/8 sehingga menghasilkan rangka yang lebih kaku dan responsif. Rangkaian produk tahun 1896 terdiri dari 11 mesin, beberapa di antaranya masih tersedia dengan ban bantalan sebagai alternatif untuk pneumatik. Semua tanpa kecuali memiliki pipa helix. Harganya hampir sama dengan yang tercantum dalam katalog, 93 meskipun sepeda kelas atas, mesin dengan kualitas terbaik, telah naik harganya sebesar 1 pound menjadi 30 pound. Bobot semua mesin tercantum dalam katalog mulai dari 20 pon untuk pembalap hingga 32 pon untuk roadster lengkap dengan kotak rantai. Semua bobot yang diberikan menggunakan ban pneumatik. Penjualan meningkat. 20.000 mesin terjual pada tahun 1894, 21.000 pada tahun 1895 dan 33.000 pada tahun 1896 menurut literatur perusahaan. Namun angka-angka ini tidak dapat diandalkan karena tidak sesuai dengan jumlah mesin yang masih hidup pada tanggal yang diketahui. Tahun 1896 adalah puncak booming bersepeda di masyarakat dan tahun di mana Perdana Menteri mendapatkan penunjukan kerajaan, ketika Putri Victoria dan Maud dari Wales memperoleh sepeda Premier. Pada tahun 1897, perusahaan ini mengubah namanya menjadi New Premier Cycle Co., mengadopsi bulu Prince of Wales sebagai lambangnya, yang dengan bangga dipajang di katalog dan pada hiasan kepala kerawang emas. Katalog tersebut memuat daftar besar pelanggan berdarah biru dalam urutan menurun, pesanan, dimulai dengan royalti. Katalog tahun 1898 menyatakan bahwa 40.000 mesin terjual pada tahun 1897.